Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang difusi gas dalam penentuan kualitas batu bara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi batu bara. Batu bara adalah bahan bakar yang terbentuk dari sisa fosil tumbuhan yang telah mengalami proses pembusukan dan pemadatan selama jutaan tahun. Batu bara terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen dengan karbon sebagai komponen utamanya. Ada beberapa jenis batu bara, termasuk batu bara bituminous dan subbituminous, lignit, dan antarasit, masing-masing memiliki kandungan karbon dan nilai kalorik yang berbeda. Batu bara digunakan secara luas sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik dan industri karena kemampuannya untuk menghasilkan panas yang besar saat dibakar. Proses pembakaran batu bara juga menghasilkan gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, penggunaan batu bara semakin dikurangi dan digantikan oleh sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan membahas pentingnya kualitas batu bara. Jadi, dalam pentingnya kualitas batu bara ada beberapa kandungan. Yang pertama, kandungan karbon, yang kedua kandungan abu, dan yang ketiga kandungan sulfur. Jadi yang pertama, kandungan karbon. Kandungan karbon menentukan nilai kalorifis batu bara, yaitu jumlah energi yang dapat dihasilkan saat dibakar. Batu bara dengan kandungan karbon tinggi akan menghasilkan lebih banyak energi. Yang kedua, kandungan abu. Abu adalah sisa-sisa mineral yang tidak terbakar dalam batu bara. Kandungan abu yang tinggi dapat menyebabkan penumpukan abu di pembangkit listrik yang dapat merusak peralatan dan meningkatkan biaya pemeliharaan. Yang ketiga, kandungan sulfur. Sulfur dalam batu bara dapat menyebabkan pembentukan gas sulfur dioksida SO2 saat dibakar yang berkontribusi terhadap polusi udara dan hujan asam. Batu bara dengan kandungan sulfur rendah dapat lebih disukai untuk mengurangi dampak lingkungan. Setelah itu, dari pentingnya kualitas batu bara ada beberapa bagian. Yang pertama, kandungan logam. Kandungan logam seperti besi, kalsium, dan magnesium juga penting karena dapat mempengaruhi kualitas bahan bakar dan produk sampingan yang dihasilkan selama pembakaran. Yang kedua, kebersihan dan pemurnian. Batu bara yang bersih dan bebas dari kontaminan seperti tanah liat, pasir, dan bahan organik lainnya akan memiliki kinerja yang lebih baik dan lebih mudah diproses di pembangkit listrik. Dan yang ketiga, ketahanan abrasi. Batu bara yang tahan terhadap abrasi lebih stabil selama transportasi dan pengolahan, mengurangi risiko kerusakan dan kehilangan kualitas. Difusi gas metana pada batu bara. Difusi gas metana CH4 pada batu bara adalah proses perpindahan molekul metana dari dalam pori-pori atau rekahan batu bara ke lapisan luar batu bara atau ke lingkungan sekitarnya. Gas metana biasanya terperangkap dalam lapisan batu bara pada kedalaman tertentu dan bisa keluar ke lingkungan melalui mekanisme difusi. Difusi gas metana pada batu bara sangat penting untuk diperhatikan dalam tambang batu bara karena metana adalah gas yang mudah terbakar dan berpotensi menyebabkan ledakan jika terkumpul dalam jumlah besar di ruang tertutup. Proses difusi gas metana pada batu bara terbagi menjadi 5. Yang pertama, permeabilitas batu bara. Yang kedua, tekanan dan suhu. Yang ketiga, ukuran dan struktur pori. Yang keempat, kandungan air. Dan yang kelima, gravitasi gas metana. Yang pertama, permeabilitas batu bara. Batu bara dengan porositas tinggi memungkinkan metana lebih mudah berdifusi keluar karena lebih banyak ruang untuk pergerakan gas. Yang kedua, tekanan dan suhu. Pada tekanan dan suhu tinggi, gas metana cenderung lebih mudah terperangkap di dalam batu bara. Ketika tekanan berkurang, seperti pada saat batu bara dieksploitasi atau diangkat ke permukaan, gas akan terdifusi keluar. Yang ketiga, ukuran dan struktur pori.
batu bara memiliki struktur pori yang bervariasi. Ukuran dan konektivitas pori berpengaruh pada seberapa cepat metana bisa keluar. Pori yang besar dan saling berhubung akan mencepat proses difusi. Yang keempat, kandungan air. Kadar air dalam batu bara dapat mempengaruhi difusi karena air dapat menghalangi pergerakan metana dalam pori-pori batu bara. Yang kelima, ada gravitasi gas metana. Gas metana memiliki gravitasi spesifik yang rendah dibandingkan dengan udara, sehingga gas ini cenderung naik ke permukaan. Hubungan difusi gas metana dengan kualitas batu bara. Batu bara dengan kualitas lebih tinggi biasanya lebih padat, kurang berpori, dan memiliki kandungan air serta abu yang lebih rendah. Faktor-faktor ini cenderung menghambat laju difusi gas metana dibandingkan dengan batu bara kualitas lebih rendah. Kualitas batu bara mempengaruhi cara metana terikat dan terdifusi yang penting untuk diperhatikan dalam aspek keselamatan dan efisiensi ekstraksi gas metana dari tambang batu bara. Hubungan difusi gas metana dengan kualitas batu bara dibagi menjadi 5. Yang pertama ada peringkat batu bara, yang kedua ada struktur pori, yang ketiga ada kandungan air, yang keempat ada kandungan bahan mineral, dan yang kelima ada sifat absorpsi. Yang pertama ada peringkat batu bara. Peringkat atau rank batu bara menunjukkan tingkat kematangan geologisnya. Batu bara dengan peringkat lebih tinggi biasanya memiliki kandungan karbon yang lebih tinggi, struktur yang lebih padat, dan pori-pori yang lebih kecil dibandingkan dengan batu bara berperingkat rendah. Pori-pori yang lebih kecil mengurangi kapasitas difusi metana karena jalur pergerakan gas menjadi lebih terbatas. Sebaliknya, batu bara berperingkat rendah lebih berpori dan seringkali lebih permeabel, memungkinkan metana berdifusi lebih cepat. Yang kedua, struktur pori. Kualitas batu bara terkait dengan struktur pori, yaitu ukuran dan distribusi pori-pori di dalamnya. Batu bara dengan porositas tinggi cenderung memungkinkan metana berdifusi lebih mudah. Namun, batu bara yang lebih padat dan lebih keras dengan porositas rendah akan menahan metana lebih sedikit, sehingga difusi menjadi lebih lambat. Untuk poin yang ketiga, yaitu kandungan air atau moisture content. Batu bara berkualitas rendah biasanya memiliki kandungan air yang lebih tinggi, yang dapat menghalangi pori-pori dan mengurangi difusi metana. Air dalam batu bara dapat menghalangi jalur pergerakan metana, membuat difusi lebih sulit. Sebaliknya, batu bara berkualitas tinggi dan kandungan air rendah memungkinkan difusi metana lebih mudah. Untuk poin yang berikutnya, poin 4, kandungan mineral atau S content. Batu bara berkualitas tinggi biasanya memiliki kandungan abu atau S content yang lebih rendah. Abu dapat mengisi pori-pori batu bara dan menghambat pergerakan gas metana dengan lebih sedikit ruang untuk bergerak. Metana lebih sulit untuk berdifusi, oleh karena itu, batu bara berkualitas tinggi cenderung mendukung difusi gas metana yang lebih efisien karena memiliki sedikit bahan mineral yang menghalangi gas jalur. Selanjutnya yaitu poin kelima, yaitu sifat absorpsi. Kualitas batu bara juga memengaruhi kemampuan untuk mengabsorpsi atau menyerap metana pada permukaannya. Batu bara yang lebih padat dan lebih matang secara geologis biasanya memiliki daya absorpsi yang tinggi. Artinya, metana yang lebih mudah terperangkap. Ketika tekanan berkurang atau lingkungan yang berubah, metana akan diabsorpsi dan terdifusi keluar. Jadi, sifat absorpsi ini sangat dipengaruhi oleh kualitas batu bara. Yang berikut, teknis analisis difusi gas metana pada batu bara. Teknis analisis difusi gas metana pada batu bara dibagi dengan beberapa metode. Yang pertama, model matematika. Menganalisis difusi gas metana bisa menggunakan beberapa metode matematika, yaitu model difusi Fick, menjelaskan difusi berdasarkan gradien konsentrasi gas, model absorpsi, dispersi, mengintegrasikan difusi dengan proses pelepasan metana dari permukaan pori. Model Knudsens diffusion menggunakan prinsip bahwa gas bergerak melalui pori-pori yang sangat kecil. Yang kedua,
eksperimen laboratorium. Dalam laboratorium, batubara dapat diuji untuk mengukur laju difusi gas metana. Ini melibatkan menempatkan sampel batubara dalam ruang tertutup. Kemudian mengukur perubahan konsentrasi gas metana dari waktu ke waktu untuk menentukan koefisien difusi. Teknik pengukuran tekanan mengukur perubahan tekanan dalam sistem yang terkontrol bisa memberikan data tentang laju difusi gas metana. Teknik ini mengandalkan hubungan antara volume gas dan tekanan pada suhu konstan. Poin ketiga, model permeabilitas batubara. Permeabilitas batubara mempengaruhi kemampuan gas untuk bergerak melalui batubara. Mengukur permeabilitas dan kaitannya dengan porositas batubara bisa membantu mengerti bagaimana gas metana dapat terlepas. Permeabilitas dapat diukur menggunakan alat uji permeabilitas seperti permeameter. Poin keempat, simulasi numerik. Simulasi komputer dapat digunakan untuk memodelkan aliran gas metana dalam batubara. Teknik seperti metode elemen hingga finite element method (FEM) atau metode volume hingga finite volume method (FVM) dapat digunakan untuk menganalisis difusi gas pada kondisi yang lebih kompleks. Misalnya, dalam batubara yang memiliki struktur heterogen. Yang kelima adalah teknik geofisika. Teknik geofisika dibagi menjadi dua. Yang pertama, seismik dan elektromagnetik. Teknik geofisika seperti survei seismik dan elektromagnetik dapat digunakan untuk memetakan keberadaan gas metana dalam tambang atau dalam formasi batubara. Yang kedua, gas monitoring. Pemasangan sensor gas untuk memantau konsentrasi metana di berbagai titik dalam tambang batubara bisa memberikan data langsung tentang pola difusi gas tersebut. Yang keenam adalah pengukuran konsentrasi gas. Pengukuran konsentrasi gas terbagi menjadi dua. Yang pertama, gas kromatografi. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi gas metana pada sampel yang diambil dari batubara. Pengukuran ini berguna untuk mengkaji komposisi gas dan kecepatan difusi dalam batubara. Yang kedua adalah sensor metana. Alat deteksi seperti sensor metana dapat digunakan di lapangan untuk memantau pergerakan gas metana dalam sistem batubara. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.